Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Amirullah dengan NBI 14624000178. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang tugas evaluasi akhir semester saya, yaitu dengan mata kuliah pemrograman perangkat lunak. Untuk soal pertama, yaitu buat menu untuk file pembelian .txt dengan menu yaitu masukkan data pembelian, yaitu 1, kemudian 2, tampilkan semua data pembelian. Dan jika dimasukkan 1, nanti hasilnya akan menginputkan seperti ini. Dan jika kita pilih 2 atau tampilkan data, maka outputnya akan seperti ini. Kita akan langsung ke shortcut-nya untuk menjelaskan. Di sini nama file saya adalah pembelian.py. Untuk baris pertama di sini ada import US. Import US ini digunakan untuk mengimpor modul US untuk memeriksa apakah file yang akan kita panggil, yaitu file pembelian.txt, ada atau tidak di dalam folder. Digunakan untuk memeriksa ada tidaknya file. Kemudian di sini ada file name sama dengan pembelian.txt. Ini digunakan untuk menyimpan nama file ke dalam variabel, yaitu bernama file name, yang nantinya digunakan untuk memanggil nama file. Dan di sini ada def format rupiah number. Ini digunakan untuk mendefinisikan fungsi bernama format rupiah yang nantinya bisa kita panggil. Kemudian di sini ada parameter yaitu number. Kemudian selanjutnya di sini adalah return f in number .2, tutup kurung, replace buka kurung, koma, titik. Ini digunakan untuk mengembalikan nilai dari param yang dikirim, yaitu dalam bentuk integer. Kemudian selanjutnya akan di-replace atau diganti, misalkan ada di dalam param yang dikirim ini tadi, yaitu misalkan dalam format angka, misalkan ada komanya, nanti akan diganti menjadi angka titik. Selanjutnya di sini ada def masukkan data. Di sini digunakan untuk mendefinisikan fungsi, yaitu bernama masukkan data, yang bisa kita panggil nantinya. Misalkan kita pilih menu yaitu nomor 2, yaitu untuk menu nomor 1, yaitu untuk memasukkan data pembelian. Dan di sini ada print, yaitu masukkan data pembelian. Di sini digunakan untuk menampilkan judul menu yang dipilih, yaitu masukkan data pembelian ke layar output. Kemudian di sini ada nomor KTP sama dengan input nomor KTP. Ini digunakan untuk meminta inputan nomor KTP, ke user, yang nantinya akan disimpan ke dalam variabel yaitu nomor KTP. Selanjutnya merek sama dengan input,
merek ini digunakan untuk meminta inputan ke pengguna yang nantinya akan disimpan ke variabel merek. Selanjutnya, tipe sama dengan input tipe ini juga digunakan untuk meminta inputan ke pengguna, yang nantinya akan disimpan ke dalam variabel bernama tipe. Selanjutnya, tahun sama dengan input tahun ini digunakan untuk meminta inputan ke pengguna, yaitu meminta inputan tahun ke pengguna yang nantinya digunakan untuk disimpan ke dalam variabel tahun. Selanjutnya, harga sama dengan input harga ini digunakan untuk meminta inputan harga ke pengguna yang nantinya disimpan ke dalam variabel harga. Selanjutnya, untuk simpan sama dengan input simpan yes atau no, titik strip titik upper. Di sini untuk simpan input ini digunakan untuk meminta inputan ke pengguna, yaitu dalam bentuk Y, huruf Y atau N, yang nantinya digunakan untuk konfirmasi apakah datanya ini mau disimpan atau tidak. Selanjutnya, strip ini digunakan untuk konfirmasi. Strip ini digunakan untuk selanjutnya di sini ada strip dan upper ini digunakan untuk mengubah string atau inputan yang dimasukkan oleh pengguna menjadi inputan atau huruf besar yang nantinya akan disimpan ke dalam variabel simpan. Selanjutnya di sini ada if simpan sama dengan y titik 2 ini digunakan untuk konfirmasi atau pengecekan apakah variabel simpan ini sama dengan huruf y atau iya. Maka jika iya, maka selanjutnya akan with open file name as file. Ini digunakan untuk membuka file dengan nama pembelian .txt tadi, yaitu menjadi file, kemudian file write f nomor KTP, merek, tipe, tahun, harga, n. Ini digunakan untuk menulis ke dalam file, yaitu ada nomor KTP, merek, tipe, tahun, harga yang sudah dimasukkan oleh pengguna ke dalam file pembelian .txt. Selanjutnya, print data berhasil disimpan. Ini digunakan untuk menampilkan konfirmasi ke pengguna, yaitu bahwa datanya berhasil disimpan, menampilkan ke layar. Selanjutnya untuk else, yaitu jika variabel simpan atau konfirmasi yang dimasukkan oleh pengguna, yaitu selain y atau yaitu diinputkan n, maka akan masuk ke else, yaitu akan di print
data tidak disimpan, yaitu ditampilkan atau dikonfirmasi, yaitu ditampilkan ke layar bahwa data tidak disimpan. Selanjutnya ada def atau define tampilkan data. Di sini digunakan untuk mendefinisikan fungsi bernama tampilkan data. Selanjutnya if not us.pet exists file name, ini digunakan untuk mengecek atau memastikan apakah file yang sudah file name tadi, yaitu pembelian di .txt, ada di dalam pet atau folder. Dan jika ada, maka akan masuk ke jika belum ada, maka akan ditampilkan konfirmasi, yaitu belum ada data tersimpan dengan return kosong. Selanjutnya jika filenya exist atau ada, maka selanjutnya adalah print output menu tampilkan data pembelian. Ini digunakan untuk menampilkan konfirmasi atau pesan ke pengguna atau ke layar, yaitu output menu tampilkan data pembelian. Ini judul. Dan selanjutnya print F nomor KTP, merek, tipe, tahun, harga. Ini digunakan untuk menampilkan kolom data, yaitu ada nomor KTP, merek, tipe, tahun, dan harga ke pengguna. Selanjutnya ada print F sama dengan 10. Ini digunakan untuk membuat format tampilannya, yaitu di bawahnya kolom nantinya ada sama dengan seperti itu. Selanjutnya di sini ada with open file name r as file. Ini digunakan untuk membuka file name, yaitu pembelian di .txt, dengan akses read menjadi file yang nantinya bisa dibaca. Dan selanjutnya ada for line in file. Ini digunakan untuk membuat perulangan per baris, yaitu dari file yang sudah dibaca tadi menjadi perulangan sampai barisnya habis. Selanjutnya data sama dengan line strip titik split. Ini digunakan untuk memecah data per barisnya menjadi per kolom, itu sebagai pemisahnya, yaitu split tanda koma ini. Selanjutnya if len data sama dengan 5. Ini digunakan untuk mengecek atau memastikan apakah panjang dari kolomnya atau jumlah kolomnya ini ada 5, yaitu ada nomor KTP, merek, tipe, tahun, harga. Jika iya, maka untuk nomor KTP, merek, tipe, tahun, harga ini akan dimasukkan ke dalam variabel data. Selanjutnya akan ditampilkan ke layar, yaitu untuk nomor KTP, merek, tipe, tahun, dan di sini ada pemanggilan fungsi, yaitu format rupiah yang di atas ini, yang di atas tadi. Kemudian di sini mengirim parameter, yaitu harga. Sini untuk menampilkan harga dari pembelian. Selanjutnya di sini ada print kosong untuk membuat jarak. Selanjutnya ada
def main. Ini adalah definisi untuk mendefinisikan fungsi main atau fungsi utama yang nantinya akan dieksekusi atau dipanggil ketika program pertama kali dijalankan. Selanjutnya ada while true. Ini digunakan untuk membuat perulangan, yaitu perulangan untuk menampilkan menu yang nantinya perulangan ini akan terus dijalankan sampai pengguna memilih menu yaitu nomor 3 yaitu keluar. Selanjutnya di sini ada print menu. Ini digunakan untuk menampilkan judul menu ke layar. Kemudian selanjutnya adalah print 1 masukkan data pembelian. Ini digunakan untuk menampilkan menu ke-1 yaitu masukkan data pembelian ke layar. Kemudian selanjutnya ada print 2 tampilkan semua data pembelian. Ini digunakan untuk menampilkan ke layar yaitu menu kedua tampilkan semua data pembelian. Selanjutnya ada print 3 titik keluar. Ini digunakan untuk menampilkan ke layar yaitu menu ketiga keluar. Selanjutnya pilihan sama dengan input, pilih menu 1 atau 2 atau 3. Ini digunakan untuk meminta inputan ke pengguna, yaitu meminta inputan menu yang nantinya pengguna bisa milih apakah memilih menu 1, menu 2 atau menu ketiga. Selanjutnya di sini ada if pilihan sama dengan 1. Ini digunakan untuk mengecek atau memeriksa pilihan yang sudah dimasukkan oleh pengguna, yaitu yang disimpan di dalam variabel pilihan. Ini digunakan apakah untuk memastikan apakah pilihannya 1. Jika iya, maka akan memanggil fungsi yaitu masukkan data yang ini. Nantinya akan digunakan untuk memasukkan data pembelian. Selanjutnya jika pilihan yang dimasukkan oleh pengguna yaitu elif pilihan sama dengan 2, ini digunakan untuk memastikan atau mengecek jika pilihan yang dimasukkan oleh pengguna adalah 2, maka akan memanggil fungsi yaitu tampilkan data yang ini. Yaitu ini nantinya digunakan untuk menampilkan data pembelian yang sudah diinputkan oleh pengguna atau user. Selanjutnya adalah elif pilihan sama dengan 3. Ini digunakan untuk mengecek atau memeriksa jika pilihan yang dimasukkan pengguna adalah 3, maka print keluar dari program. Ini digunakan untuk menampilkan pesan atau konfirmasi yaitu bahwa ke layar yaitu keluar dari program. Selanjutnya untuk break ini digunakan untuk menghentikan proses dari while. Jika pengguna memilih 3, maka otomatis akan ditampilkan pesan keluar dari program, kemudian programnya akan dihentikan atau perulangannya yaitu while ini berhenti dengan menggunakan break. Selanjutnya ada pilihan yang terakhir yaitu else, yang dimana jika pilihannya ini selain dari 1, 2, 3, maka akan ditampilkan yaitu print pilihan tidak valid, coba lagi. Ini digunakan untuk menampilkan pesan ke layar atau ke pengguna yaitu bahwa pilihan
yang dimasukkan ini tidak valid dan bisa dicoba lagi atau memasukkan menu yang lain. Selanjutnya ada if name sama dengan petik 2 main titik 2. Ini digunakan untuk memastikan atau mengecek jika program pertama kali dijalankan atau pertama kali berjalan, maka akan otomatis memanggil fungsi yaitu main. Fungsi utama yaitu main, yaitu fungsi ini yang nantinya digunakan untuk menampilkan menu data pembelian. Kita akan coba jalankan programnya. Misalkan kita masukkan 1, nomor KTP-nya misalkan kita masukkan 14240000, dan enter. Kita mereknya misalkan kita masukkan Supra, misalkan kita masukkan ZR, dan tahunnya kita masukkan 2025, dan harganya misalkan kita masukkan 30 juta. Kita enter. Nah, di sini muncul konfirmasi. Jika kita pilih ya, maka datanya berhasil disimpan. Kita misalkan masukkan menu kedua, maka di sini ditampilkan yaitu data-data yang sudah kita inputkan, yaitu ini tadi 30 juta harganya. Kemudian selanjutnya kita pilih menu ketiga yaitu keluar dari program, dan programnya di sini akan muncul keluar dari program, dan programnya otomatis berhenti atau dihentikan. Sekian penjelasan untuk soal nomor 1. Sedikit tambahan untuk penjelasan nomor 1, yaitu with open file name as well. Ini digunakan untuk membuka atau untuk membuka file yaitu pembelian .txt dengan akses A atau event yang nantinya digunakan untuk menambah data ke dalam file. Kemudian selanjutnya kita akan membahas untuk soal nomor 2. Selanjutnya untuk soal nomor 2, yaitu buat menu untuk file customer.txt, yaitu dengan menunya adalah sebagai berikut. Untuk 1 yaitu masukkan data customer, dan 2 tampilkan semua data customer. Selanjutnya 3 yaitu hapus data customer. Selanjutnya untuk menu keempat yaitu cari customer sesuai nomor KTP. Selanjutnya yaitu untuk menu yang kelima yaitu cari pembelian customer sesuai nomor KTP. Ini jika misalkan kita masukkan nomor KTP-nya, nanti harus bisa muncul data pembeliannya berdasarkan nomor KTP. Selanjutnya contoh, misalkan kita masukkan menu ke 1 yaitu masukkan data customer dengan inputan yaitu nomor KTP, nama, alamat, kelamin, dan konfirmasi yaitu simpan atau tidak. Selanjutnya jika kita masukkan menu kedua yaitu
tampilkan semua data customer, maka akan dimunculkan data customer dengan format seperti ini, yaitu ada nomor KTP, nama, alamat, kelamin. Selanjutnya jika kita pilih menu kedua atau menu keempat, yaitu untuk mencari customer sesuai nomor KTP. Jika kita masukkan misalkan nomor KTP-nya sekian, maka akan ditampilkan data customernya berdasarkan nomor KTP. Selanjutnya jika kita pilih atau masukkan menu keempat, maka masukkan menu kelima, maka akan ditampilkan menu yaitu cari pembelian berdasarkan KTP. Sini ada muncul nomor KTP, nama, alamat, merek, tipe, tahun, dan harga, yang dimana untuk tampilan data ini akan mengambil dari dua file, yaitu customer.txt dan pembelian.txt. Kita akan menuju ke programnya. Di sini nama filenya yaitu customer.py. Untuk baris pertama, di sini ada import US. Ini digunakan untuk mengimpor modul US yang nantinya digunakan untuk memeriksa atau mengecek apakah file yang kita panggil ada di dalam path atau directory atau tidak. Sini ada file customer sama dengan customer.txt. Ini digunakan untuk mendefinisikan variabel file customer, yaitu customer.txt, yang nantinya kita gunakan untuk memanggil file customer. Selanjutnya ada file pembelian sama dengan pembelian.txt. Ini digunakan untuk menyimpan nama file yaitu pembelian.txt ke dalam variabel file pembelian, yang nantinya akan kita gunakan untuk memanggil file pembelian. Selanjutnya ada def atau define simpan data customer. Ini digunakan untuk mendefinisikan fungsi yaitu bernama simpan data customer, yang nantinya bisa kita panggil saat kita memilih menu ke-1, yaitu memasukkan data customer. Selanjutnya di sini ada print, masukkan data customer. Ini digunakan untuk menampilkan judul ke pengguna, yaitu masukkan data customer. Selanjutnya untuk nomor KTP sama dengan input nomor KTP. Ini digunakan untuk meminta inputan ke pengguna, yaitu inputan nomor KTP yang nantinya akan disimpan ke dalam variabel yaitu nomor KTP. Selanjutnya yaitu nama sama dengan input nama. Ini digunakan untuk meminta inputan ke pengguna, yaitu inputan nama, yang nantinya akan disimpan ke variabel nama. Selanjutnya ada alamat, input alamat. Ini digunakan untuk meminta inputan ke pengguna, yaitu inputan alamat, yang nantinya digunakan atau disimpan ke variabel yaitu alamat. Selanjutnya kelamin sama dengan input kelamin. Ini digunakan untuk meminta inputan ke pengguna, yaitu inputan kelamin. Pengguna bisa memasukkan inputan kelamin pria atau wanita.
yang nantinya digunakan atau disimpan ke variabel yaitu kelamin. Selanjutnya simpan sama dengan input simpan yes atau n strip flower. Ini digunakan untuk meminta inputan atau konfirmasi ke pengguna apakah datanya mau disimpan atau tidak. Jika pengguna memasukkan Y, maka nantinya datanya akan disimpan. Jika memasukkan N, maka tidak disimpan. Selanjutnya untuk strip flower ini digunakan untuk merubah inputan, yaitu inputan simpan, konfirmasi simpan dari pengguna menjadi huruf kecil semua. Selanjutnya di sini ada if simpan sama dengan Y. Ini digunakan untuk memeriksa atau mengecek jika konfirmasi simpan atau simpan yang sudah dimasukkan, konfirmasi simpan yang sudah dimasukkan oleh pengguna, jika sama dengan Y, maka with open file customer A as F ini digunakan untuk membuka file yaitu bernama customer.txt yang sudah kita definisikan di atas dengan hak akses atau mode yaitu append yang digunakan nantinya untuk menambah data ke dalam file atau menyimpan data ke dalam file. ASF ini digunakan untuk menyimpan atau memasukkannya ke variabel F, dan F write nomor KTP, nama, alamat, kelamin ini digunakan untuk menyimpan atau menulis data ke dalam variabel, yaitu ke dalam file customer.txt dengan format yaitu nomor KTP, nama, alamat, kelamin sesuai yang sudah diinputkan oleh pengguna di atasnya. Selanjutnya ada print data berhasil disimpan. Ini digunakan untuk menampilkan konfirmasi atau pesan bahwa data berhasil disimpan dan akan dimunculkan ke layar. Selanjutnya, jika pilihan simpan atau konfirmasi simpan yang sudah dimasukkan oleh pengguna yaitu selain Y atau dimasukkan N, maka akan ditampilkan yaitu print data tidak disimpan. Ini akan ditampilkan pesan atau konfirmasi ke pengguna bahwa data tidak disimpan. Selanjutnya ada def tampilkan data customer atau define tampilkan data customer. Ini digunakan untuk mendefinisikan fungsi yaitu tampilkan data customer. Fungsi bernama tampilkan data customer ini nantinya akan dipanggil jika kita memilih menu kedua atau menu nomor 2. Selanjutnya di sini ada if not us.pet exist file customer. Ini digunakan untuk memeriksa atau mengecek ada atau tidaknya file yaitu customer.txt, yaitu ada atau tidak di dalam pet atau directory atau folder, dan jika filenya tidak ada atau tidak ditemukan, maka di sini akan ditampilkan
yaitu konfirmasi atau pesan, yaitu belum ada data customer, akan ditampilkan ke layar. Selanjutnya akan dikembalikan nilainya, yaitu dalam bentuk return kosong. Selanjutnya di sini ada print data customer. Ini digunakan untuk membuat header, yaitu menampilkan judul data customer ke layar. Selanjutnya ada printf nomor KTP, nama, alamat, kelamin. Ini digunakan untuk membuat format kolom tampilan, yaitu tampilan data customer yang nantinya akan ditampilkan ke layar. Selanjutnya di sini ada print strip bintang 89. Ini digunakan untuk membuat strip, tanda strip atau garis bawah atau garis tengah. Ini sebanyak 89 akan ditampilkan ke layar sebagai pemisah antara kolom dengan data. Selanjutnya ada with open file name, with open file customer RASF. Ini digunakan untuk membuka file, yaitu customer.txt yang sudah didefinisikan di atas dengan hak akses, yaitu R atau read. Kemudian selanjutnya akan disimpan ke variabel, yaitu F. Selanjutnya di sini ada for line in F. Ini digunakan untuk membuat perulangan, yaitu per baris, perulangan per baris yang sudah ada atau disimpan di dalam variabel F. Dan perulangan per baris ini akan dijalankan sampai data atau baris terakhir. Selanjutnya data sama dengan line strip titik split. Ini digunakan untuk memisahkan data per barisnya menjadi per kolom, yaitu dengan menggunakan split dengan tanda koma sebagai pemisah. Selanjutnya data per kolomnya ini akan disimpan ke dalam variabel data. Selanjutnya ini ada pengecekan if len data sama dengan 4 jika data yang sudah dipisahkan oleh split tadi, jika datanya formatnya atau array-nya atau jumlah datanya atau jumlah kolom itu ada 4, maka akan dibagi atau dipisah per array, yaitu untuk nomor KTP sama dengan data array ke-1. Ini array ke-1 adalah nomor KTP yang disimpan ke variabel nomor KTP. Selanjutnya nama sama dengan data 1. Data 1 di sini adalah kolom atau data nama yang nantinya akan disimpan ke variabel nama. Selanjutnya ada alamat sama dengan data 2, yaitu data dengan indeks array kedua. Ini adalah alamat yang nantinya akan disimpan ke variabel alamat. Selanjutnya kelamin sama dengan data indeks ketiga, yaitu data indeks ketiga ini adalah kelamin yang nantinya akan disimpan ke dalam variabel kelamin. Selanjutnya printf nomor KTP, nama, alamat, kelamin. Ini digunakan untuk menampilkan data nomor KTP, nama, alamat, kelamin sesuai yang sudah dipanggil di atas ini, yaitu data per baris dan per kolomnya. Sini akan ditampilkan ke layar, yaitu berupa data customer. Selanjutnya untuk print
kosong ini digunakan untuk membuat jarak. Selanjutnya ada def hapus data customer. Di sini digunakan def atau define hapus data customer digunakan untuk mendefinisikan fungsi yaitu bernama hapus data customer yang nantinya bisa kita panggil jika kita memilih yaitu menu nomor 3 yaitu hapus data customer. Selanjutnya ada nomor KTP cari sama dengan input, masukkan nomor KTP yang akan dihapus. Ini digunakan untuk meminta inputan yaitu nomor KTP ke pengguna yang nantinya akan disimpan ke dalam variabel nomor KTP cari. Sini ada pendefinisian variabel yaitu dengan nama ditemukan sama dengan false. Ini bertipe data boolean. False ini artinya tidak. Kemudian selanjutnya ada if not US path exists file customer. Ini digunakan untuk mengecek atau memeriksa apakah file customer yaitu customer.txt ini ada atau tidak ke dalam path atau folder. Jika file customernya tidak ada, maka akan ditampilkan konfirmasi atau pesan bahwa file customer tidak ditemukan. Selanjutnya ada return kosong akan ditampilkan kembali ke layar yaitu dalam bentuk return kosong. Selanjutnya with open file customer r as f ini digunakan untuk membuka file customer.txt dengan hak akses atau mode yaitu read dan akan disimpan ke dalam variabel f. Selanjutnya ada di sini digunakan lines sama dengan f read lines. Ini digunakan untuk membaca atau memisahkan datanya yang sudah ada di file customer.txt menjadi berbaris, kemudian akan disimpan ke dalam variabel yaitu lines. Selanjutnya ada with open file customer w as f. Ini digunakan untuk membuka file customer customer.txt dengan hak akses yaitu write yang nantinya akan disimpan ke variabel f. Selanjutnya di sini ada for line in lines. Ini digunakan untuk membuat perulangan berbaris yang nantinya perulangan ini akan terus dijalankan sampai baris terakhir. Selanjutnya ada if not line start with nomor KTP cari. Ini digunakan untuk memeriksa apakah data yang sedang kita cari yaitu nomor KTP yang sudah kita inputkan ada di dalam file perulangan berbarisnya. Jika tidak ada, maka akan f write line
ini akan menuju atau mencari ke baris selanjutnya. Selanjutnya untuk else ini jika misalkan nomor KTP cari yang kita masukkan, nomor KTP yang kita cari itu ada di dalam baris data baris, maka untuk variabel ditemukan ini akan dirubah kondisinya atau booleannya menjadi true. Selanjutnya ada pengecekan if ditemukan, yaitu ini jika nomor KTP-nya ditemukan di dalam baris tadi atau file, maka di sini akan ditampilkan yaitu print data berhasil dihapus. Ini digunakan untuk if ditemukan, ini digunakan print data berhasil dihapus, ini digunakan untuk menampilkan konfirmasi atau pesan bahwa data berhasil dihapus ke layar. Selanjutnya untuk else jika tidak ditemukan, maka print data tidak ditemukan ini digunakan untuk menampilkan pesan atau konfirmasi ke pengguna bahwa data tidak ditemukan. Selanjutnya ada def cari customer by KTP, ini digunakan untuk mendefinisikan fungsi yaitu cari customer by KTP, mendefinisikan fungsi bernama cari customer by KTP yang nantinya bisa kita panggil jika kita memilih menu nomor 4. Selanjutnya di sini ada nomor KTP cari sama dengan input, masukkan nomor KTP yang dicari. Ini digunakan untuk meminta inputan ke pengguna, yaitu inputan nomor KTP yang nantinya akan disimpan ke variabel yaitu nomor KTP cari. Selanjutnya ada if not USPath exists file customer, ini digunakan untuk memeriksa atau mengecek apakah file customer.txt ada di dalam path atau folder atau directory. Jika tidak ada, maka akan ditampilkan pesan ke pengguna bahwa file customer tidak ditemukan. Selanjutnya akan dikembalikan nilai kosong atau return kosong. Selanjutnya sini ada with open file customer r as f, ini digunakan untuk membuka file customer atau memanggil file customer dengan mode atau hak akses read, dan nantinya akan disimpan ke variabel f. Selanjutnya ada for line in f, ini digunakan untuk membuat perulangan per baris yang nantinya akan membuat perulangan per baris dari data yang sudah dibaca. Kemudian perulangan ini akan dijalankan sampai baris terakhir. Selanjutnya di sini ada nomor KTP, nama, alamat, kelamin sama dengan line strip, titik split, digunakan untuk memisahkan data per barisnya menjadi per kolom dengan menggunakan split, dan
sebagai pemisah atau koma. Selanjutnya di sini ada if nomor KTP sama dengan nomor KTP cari jika nomor KTP dari baris perulangan ini sama dengan nomor KTP cari atau nomor KTP yang kita cari atau dimasukkan oleh pengguna. Jika ada atau sama, maka akan dimunculkan print, dimunculkan ke layar atau ke pengguna, yaitu data ditemukan, yaitu akan ditampilkan nomor KTP, itu data nomor KTP, selanjutnya akan ditampilkan nama, dan selanjutnya akan ditampilkan alamat, selanjutnya akan ditampilkan kelamin, dan akan dikembalikan return kosong. Dan jika perulangan ini berjalan atau mencari, perulangan ini akan mencari sampai baris terakhir, jika tidak ditemukan nomor KTP yang sesuai, maka akan dimunculkan pesan yaitu data tidak ditemukan. Selanjutnya ada def atau define cari pembelian customer. Ini digunakan untuk mendefinisikan fungsi yaitu cari pembelian customer yang di dalamnya, yang dimana ini nanti fungsinya bisa kita panggil jika kita memilih menu kelima. Selanjutnya di dalam fungsi cari pembelian customer ini ada variabel yaitu nomor KTP cari sama dengan input masukkan nomor KTP customer. Ini digunakan untuk meminta inputan yaitu berupa nomor KTP ke pengguna yang nantinya akan disimpan ke dalam variabel nomor KTP cari. Selanjutnya di sini ada pendefinisian variabel awal yaitu customer, yaitu di sini nilainya adalah kosong atau non. Selanjutnya di sini ada if US-path exists file customer, ini digunakan untuk mengecek apakah variabel maksudnya file customer.txt ada di dalam path atau folder. Jika ada, maka akan dijalankan with open file customer r as f. Ini digunakan untuk membuka file customer.txt dengan mode atau akses read dan akan disimpan ke variabel yaitu f. Selanjutnya ada for line in f, ini digunakan untuk membuat perulangan berbaris dari data yang sudah dibaca dari file tadi, dan perulangan ini akan terus berjalan atau dijalankan hingga baris terakhir atau baris datanya habis. Selanjutnya untuk data sama dengan line strip titik split koma, ini digunakan untuk memisahkan atau memecah data per barisnya yang sudah dibaca tadi menjadi per kolom, yaitu dengan menggunakan split, dipisah menggunakan split, dan sebagai pemisahnya adalah tanda koma. Selanjutnya ada if len data sama dengan 4 and data indeks ke 0 sama dengan nomor KTP cari. Ini digunakan untuk memeriksa jika panjang kolomnya atau jumlah kolomnya ada 4
dan data indeks ke-1 yaitu nomor KTP sama dengan nomor KTP yang diinputkan atau yang kita cari, yang dicari oleh pengguna, maka di sini akan didefinisikan yaitu variabel customer sama dengan data, yaitu data per kolomnya ini disimpan ke dalam variabel customer. Sini ada break, ini digunakan untuk menghentikan perulangan, yaitu jika datanya sudah ditemukan maka perulangannya akan dihentikan. Selanjutnya di sini ada cek data pembelian, itu ada pembelian sama dengan nol. Ini digunakan untuk pendefinisian awal variabel pembelian yaitu non atau kosong. Selanjutnya di sini ada if us path exists file pembelian, ini digunakan untuk membaca atau memeriksa apakah file pembelian .txt ini ada di dalam path atau folder. Jika filenya ada, maka akan dijalankan with open file pembelian rasf, ini digunakan untuk membuka file pembelian .txt dengan hak akses yaitu dengan mode atau hak akses read, dan akan disimpan ke dalam variabel f. Selanjutnya ada for line in f, ini digunakan untuk membuat perulangan per baris dari data yang sudah dibaca, dan perulangan ini akan dijalankan hingga baris terakhir dari data yang sudah dibaca. Selanjutnya ada data sama dengan line strip titik split, koma, ini digunakan untuk memisahkan data per barisnya menjadi per kolom dengan dipisah menggunakan split, dan sebagai pemisahnya adalah tanda koma. Selanjutnya data per kolomnya ini akan disimpan ke dalam variabel data. Selanjutnya di sini ada if len sama dengan 5, if len data sama dengan 5, and data indeks ke-0 sama dengan nomor KTP cari. Ini digunakan untuk memeriksa atau mengecek apakah panjang kolom atau jumlah kolomnya itu ada 5 dan data ke-0 atau data indeks ke-0 atau nomor KTP-nya sama dengan nomor KTP yang dicari oleh pengguna, maka di sini ada pembelian sama dengan data. Ini digunakan untuk menyimpan data per kolomnya ke dalam variabel yaitu pembelian. Selanjutnya di sini ada break, ini digunakan untuk menghentikan perulangan, yaitu jika nomor KTP-nya sudah ditemukan maka perulangannya akan dihentikan. Selanjutnya ada if customer and pembelian. Ini digunakan untuk memeriksa jika variabel customer dan pembelian ada atau ditemukan, maka di sini akan ditampilkan yaitu judul data customer dan pembelian, kemudian ada ditampilkan data nomor KTP sesuai yang dicari, dan ada nama sesuai data customer yang dicari berdasarkan nomor KTP tadi. Selanjutnya ada ditampilkan alamat dari customer, kemudian ditampilkan kelamin dari customer,
yaitu sini untuk nomor KTP, yaitu dari variabel customer index ke 0, dan untuk nama dari customer index ke 1, kemudian untuk alamat dari variabel customer index ke 2. Selanjutnya untuk kelamin ini dipanggil atau ditampilkan dari variabel customer index ketiga. Selanjutnya akan ditampilkan merek, yaitu yang sudah dibaca dari file pembelian .txt, yaitu di sini ada variabel dari variabel pembelian indeks ke 1, kemudian ada print tipe pembelian, ini digunakan untuk menampilkan tipe pembelian, yaitu dari variabel pembelian dengan indeks kedua. Selanjutnya ada menampilkan tahun, yaitu didapat dari variabel pembelian dengan indeks ketiga. Selanjutnya ada menampilkan harga, yaitu dari variabel pembelian indeks keempat. Selanjutnya jika pengecekan selanjutnya jika customer atau pembelian, variabel customer atau pembelian ini masih kosong, artinya tidak ditemukan, maka akan ditampilkan konfirmasi atau pesan bahwa data customer atau pembelian tidak ditemukan. Selanjutnya ada dev menu. Ini digunakan untuk mendefinisikan fungsi utama, yaitu menu, yang nantinya akan dipanggil ketika program pertama kali dijalankan. Selanjutnya ada while true. Ini digunakan untuk membuat perulangan, yaitu perulangan ini untuk menampilkan menu yang nantinya akan terus dijalankan sampai pengguna memilih menu ke-6, yaitu keluar. Sini gunakan, yaitu ada tampilkan print menu, yaitu digunakan untuk menampilkan judul menu. Selanjutnya ada print 1 masukkan data customer, ini digunakan untuk memasukkan menu ke 1, yaitu masukkan data customer. Selanjutnya ada print 2 tampilkan data customer, ini digunakan untuk menampilkan menu kedua, yaitu tampilkan semua data customer. Selanjutnya ada yaitu print 3 untuk menampilkan menu ketiga, yaitu hapus data customer. Selanjutnya ada yaitu menampilkan menu keempat, yaitu cari customer sesuai nomor KTP. Selanjutnya menampilkan menu kelima, yaitu cari pembelian customer sesuai nomor KTP. Selanjutnya print 6 keluar digunakan untuk menampilkan menu ke-6, yaitu keluar. Selanjutnya ada pilihan sama dengan input, pilih menu 1 sampai 6. Ini digunakan untuk meminta inputan ke pengguna, yaitu pilih menu 1 sampai 6, kemudian akan disimpan ke variabel yaitu pilihan. Selanjutnya if pilihan sama dengan 1, ini digunakan untuk memeriksa atau mengecek apakah pilihan yang dimasukkan oleh pengguna adalah ke 1 atau 1. Jika pengguna memilih menu ke 1, maka di sini akan memanggil fungsi yaitu simpan data customer yang nantinya akan digunakan untuk menambah atau memasukkan data customer. Selanjutnya untuk elif pilihan sama dengan 2, ini digunakan untuk memeriksa apakah pilihan yang sudah dimasukkan pengguna di atas tadi adalah menu kedua atau pilihan kedua.
maka jika iya akan memanggil fungsi yaitu tampilkan data customer, digunakan untuk menampilkan data customer. Selanjutnya elif pilihan sama dengan 3 ini digunakan untuk memeriksa atau mengecek apakah pilihan yang dimasukkan oleh pengguna adalah 3. Jika iya, maka akan memanggil fungsi yaitu hapus data customer. Fungsi hapus data customer ini digunakan untuk menghapus data customer dari file customer.txt. Selanjutnya elif pilihan sama dengan 4. Jika pilihan yang dimasukkan oleh pengguna adalah 4, yaitu menu keempat, maka akan memanggil atau dipanggil fungsi yaitu cari customer by KTP yang sudah didefinisikan di atas, yaitu untuk mencari data customer berdasarkan nomor KTP. Selanjutnya ada elif pilihan sama dengan 5. Ini digunakan untuk memeriksa atau mengecek apakah pilihan yang dimasukkan oleh pengguna adalah 5. Jika iya, maka di sini akan memanggil fungsi yaitu cari pembelian customer. Di sini ada fungsi yaitu cari pembelian customer, di mana di sini digunakan untuk menampilkan data pembelian dari customer yang sudah dicari yaitu berdasarkan nomor KTP. Selanjutnya ada elif pilihan sama dengan 6. Ini digunakan untuk mengecek atau memeriksa apakah pilihan yang dimasukkan oleh pengguna adalah 6 atau menu ke-6. Maka jika memilih menu ke-6, maka ditampilkan pesan keluar dari program. Kemudian break ini digunakan untuk menghentikan perulangan while, dan programnya akan berhenti atau dihentikan. Selanjutnya jika pilihan yang dimasukkan oleh pengguna yaitu selain 1 sampai 6, maka akan ditampilkan yaitu konfirmasi bahwa pilihan tidak valid dan silakan coba lagi. Selanjutnya ada if underscore name sama dengan underscore main underscore. Ini digunakan untuk memeriksa jika program pertama kali dijalankan atau dieksekusi, maka otomatis akan memanggil fungsi menu yaitu menu utamanya, memanggil fungsi utama yaitu menu, yang nantinya digunakan untuk memanggil atau menampilkan pilihan menu ke pengguna. Selanjutnya kita akan jalankan untuk program nomor 2. Misalkan kita masukkan menu ke 1, masukkan data customer. Kita enter, masukkan nama, misalkan Amirullah. Kemudian kita masukkan alamat, misalkan ke Sampen. Misalkan kelamin kita masukkan pria, dan kita simpannya, kita konfirmasi, kita masukkan yes, maka datanya akan berhasil disimpan. Selanjutnya kita coba untuk menu kedua, dan ini adalah tampilan data customer akan ditampilkan. Selanjutnya kita pilih menu ketiga yaitu hapus data customer. Misalkan kita masukkan nomor KTP dari customer yang sudah ada, maka di sini datanya berhasil dihapus yaitu dengan nomor KTP 1464000000.
Selanjutnya kita tampilkan kembali, dan di sini datanya dengan nomor KTP 14.624.00.00 ini sudah terhapus. Selanjutnya kita coba untuk menu keempat, yaitu cari customer sesuai nomor KTP. Misalkan kita masukkan, kita enter, maka di sini akan ditampilkan bahwa data ditemukan dan ditampilkan data-data sesuai nomor KTP yang kita cari. Selanjutnya kita masukkan menu kelima, yaitu cari pembelian customer sesuai nomor KTP. Misalkan kita masukkan nomor KTP-nya, maka akan ditampilkan yaitu data customer dan data pembelian yang sudah kita masukkan sebelumnya, yaitu 14.624, yaitu ini ada nomor KTP, nama, alamat, kelamin, merek, tipe, tahun, dan harga. Selanjutnya kita akan coba untuk menu ke-6, yaitu keluar dari program. Maka programnya otomatis dihentikan dan akan keluar dari program dan otomatis programnya dihentikan. Sedikit tambahan penjelasan untuk soal nomor 2, yaitu untuk menu hapus data customer with open file customer WASF ini digunakan untuk membuka file customer dengan mode yaitu write. Ini digunakan untuk menulis ulang nantinya ke dalam file. Sini ada for line inlines, ini digunakan untuk membuat perulangan per baris dari data yang sudah dibaca. Dan sini ada if not line start with nomor KTP yang dicari. Jika baris perulangan ini tidak sesuai dengan nomor KTP yang dicari, maka akan ditulis ulang ke dalam file, yaitu file customer.txt. Dan jika tidak, maka ditemukan sama dengan true, ini akan di variabel dari ditemukan akan diubah kondisinya atau booleannya menjadi true, kemudian tidak akan ditulis ulang ke dalam file alias dihapus dari file. Sekian penjelasan soal nomor 2.